Selamat sore. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Eko Mangjuan Aryawijaya dari kelas MIA 4, absen 11. Akan menjelaskan beberapa argumen saya mengenai permasalahan PPKN. Di antara lain sebagai berikut. Pertama, dampak positif dan negatif dari otonomi daerah. 2. Reshuffle kabinet sebagai politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dalam memilih para menteri. Yang terakhir, banyaknya kejadian di baliknya atau tidak dipasangnya foto presiden dan wakil presiden serta Pancasila dalam sebuah instansi. Yang pertama, dampak positif dan negatif otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tentu akan ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya diantara itu: yang pertama, berkembangnya sosial dan budaya. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki sosial budaya yang semakin berkembang. Hal ini disesuaikan pada prinsip otonomi daerah dengan mengizinkan adanya perkembangan daerah, asalkan tidak melanggar wewenang pemerintahan pusat. Sebagai contoh, tarian tradisional dapat dikembangkan hingga terkenal ke mancanegara. 2. Memicu kemajuan suatu daerah. Apabila daerah memiliki kewenangan tersendiri, maka secara tidak langsung bisa mengembangkan potensi daerah tersebut. Selain itu, sosial dan budaya juga akan lebih maju, sehingga daerah tersebut memiliki pendapatan yang meningkat. Jika pendapatan daerah meningkat, maka sumbangan terhadap pendapatan nasional juga ikut meningkat, sehingga daerah tersebut dapat lebih memajukan kesejahteraannya. Sumber daya mudah dikelola. Melalui otonomi daerah, maka sumber daya yang dimiliki daerah menjadi mudah dikelola, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Contohnya, apabila suatu daerah memiliki sumber daya berupa laut, maka pemerintahan dapat mengelola menjadi sumber perikanan, wisata, bahkan menjadikannya sebagai perbatasan wilayah laut maupun yang lainnya. Selanjutnya ialah dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, daerah yang kurang mampu atau miskin akan sulit berkembang. Daerah yang kurang mampu atau yang tidak memiliki potensi sumber daya yang berkembang, maka akan berakibat pada daerah tersebut akan sulit untuk maju. Sementara daerah lain berlomba-lomba tanpa memperdulikan suatu wilayah yang lain. Hal ini dapat diatasi dengan upaya pemerintah untuk menggali sumber daya yang kreatif. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Wilayah yang berdekatan maka akan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Jika kesenjangan tersebut dibiarkan,
maka akan berakibat dengan konflik sosial. Yang terakhir yaitu koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. Dampak dari otonomi daerah ini juga mampu menjadikan koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat antara dua belah pihak yang tidak berkesinambungan. Sementara koordinasi hanya dapat dilaksanakan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Demikianlah dampak positif dan negatif. Reshuffle kabinet adalah suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan memutar atau mengganti menteri dalam kabinetnya yang diubah dari suatu posisi ke posisi lain. Reshuffle kabinet dilaksanakan karena suatu menteri mengundurkan diri, baik itu pensiun maupun terkena skandal. Di Indonesia, perombakan kabinet beberapa kali terjadi seperti yang terjadi pada Rabu 12 Agustus 2015 dengan menggusur beberapa kabinet. Politik transaksional merupakan politik yang cukup kuat untuk reshuffle kabinet, di mana dikarenakan politik tersebut saling mengisi kebutuhan dan kerjasama dalam menjalankan tugas karena menggunakan metode kesepakatan dan perjanjian. Hak prerogatif adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dibatasi oleh lembaga lainnya. Hal tersebut dapat memiliki pandangan seorang presiden memiliki kekuasaan yang mutlak dan tanpa dibatasi oleh prinsip check and balance dalam ajaran konstitusi yang dianut oleh Indonesia. Prinsip check and balance memiliki fungsi yang sangat diperlukan dalam mengontrol pemerintahan, sehingga tidak terlena jika tidak memenuhi suatu kebutuhan oleh masyarakat. Presiden dengan para menterinya memiliki cekatan mampu merespon alur perkembangan yang diinginkan oleh presiden. Oleh karenanya, dalam memilih para menteri bukanlah semata-mata karena pertimbangan simbolik representasi. Sudah sewajarnya suatu instansi memasang foto lambang negara, yaitu Pancasila, beserta foto presiden dan wakil presiden. Biasanya, hal yang mendasari tidak terpasangnya foto dan lambang negara yaitu didasari oleh rasa ingin mengumbar kebencian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau karena suatu alasan. Seperti yang terjadi pada suatu ruang sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara. Dikatakan oleh suatu wakil DPR, yaitu Priyo, sang ketua DPR tersebut, menyebutkan bahwa foto presiden dan wakil presiden sudah dipasang di luar gedung. Hal ini menjadi perbincangan dalam persidangan tersebut dan juga terliput dalam berbagai berita. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata ataupun
Yang lainnya saya mohon maaf. Terima kasih.